Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama dan terutama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya jualah kita masih diberi kesehatan untuk menghadiri diseminasi budaya positif. Selanjutnya, salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru, beserta karyawati SD Negeri 66 Payakumbuh. Yang teristimewa yaitu Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 Kota Payakumbuh. Untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, marilah kita buka acara hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama, protokol yang sedang berlangsung. Ya, acara selanjutnya, nyanyi Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Elia Riza. Kepada Ibu Elia Riza disilahkan. Kepada hadirin mohon berdiri. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Jiwanya bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta karyawan dan karyawati, dan yang berbahagia pada siang hari ini calon guru penggerak 11 Kota Payakumbuh.
Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa dipertemukan secara bersama-sama dalam rangka diseminasi budaya positif oleh calon guru negara angkatan 11 Kota Payakumbuh. Selawat biringan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu calon guru penggerak yang berbahagia, hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah kita sampaikan sebelumnya, kita akan mendengarkan diseminasi budaya positif dari teman-teman kita calon guru penggerak atas 11 Kota Payakumbuh. Secara garis besar, budaya positif itu merupakan kegiatan yang kita lakukan di lingkungan sekolah yang berdampak positif bagi perkembangan peserta didik. Mungkin secara umum kita sudah melakukannya di lingkungan sekolah. Mungkin belum kita pertahankan, belum kita biasakan sehingga belum menjadi berbudaya. Nah, untuk itu mari sama-sama kita dengarkan paparan dari rekan-rekan kita calon guru penggerak, bagaimana budaya positif ini bisa kita terapkan secara kontinu di lingkungan sekolah, baik itu di lingkungan atau di halaman sekolah atau di kelas kita masing-masing. Dan yang kami yakin sekali bahwasanya Bapak Ibu sudah melakukan, namun melakukannya mungkin belum secara kontinu atau secara berkelanjutan, bersifat masih musiman. Nah, untuk itu bagaimana caranya supaya itu bisa kita lakukan secara berkelanjutan setiap hari selama di lingkungan sekolah. Begitu, mari sama-sama kita dengarkan paparan dari teman-teman kita calon guru penggerak, sehingga apa yang mereka sampaikan nanti bisa kita terapkan di lingkungan sekolah, terutama di kelas kita masing-masing. Begitu saja Bapak Ibu, mari kita ikuti saya bersama-sama. Dan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kita tadi, kita ambil manfaatnya dan kita praktekkan di lingkungan sekolah. Sekian saja, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sedikit gambaran tentang budaya positif yang akan diterapkan kepada peserta didik kita di sekolah. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum kita persilahkan kepada ketiga calon guru penggerak kita untuk memaparkan diseminasi budaya positif pada hari ini. Untuk itu saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan bahwa kegiatan diseminasi kita hari ini akan dipaparkan dan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 oleh Ibu Wilda Camza. Kepada Ibu Wilda Camza disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat beriringan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 66 Payakumbuh,
yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 6 Nampayakumbuh beserta karyawan dan karyawati SD Negeri 6 Nampayakumbuh. Di sini saya bukan menggurui Bapak dan Ibu. Di sini saya hanya berbagi tentang budaya positif yang telah saya pelajari di pendidikan Jalan Guru Penggerak. Nah, sebelum kita melakukan speaking terlebih dahulu, dimohonkan kepada Bapak dan Ibu berdiri. Kita mengikuti gerakan yang ada di depan. Lego bunyi-bunyi lebih. Ming Hayati ya. Ayunan Bang. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Bagaimana perasaannya Bapak dan Ibu? Senang ya. Semoga kita senang dari awal sampai akhir. Nah, tujuan diseminasi pada hari ini yang pertama gunanya untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, yang kedua, penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Nah, nanti harapannya kita dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, budaya positif. Nah, budaya positif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk
mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila yang kita harapkan. Seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan Indonesia. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Untuk menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman itu adalah tugas kita sebagai seorang pendidik. Agar peserta didik kita mampu dia berpikir, bertindak, dan menciptakan secara merdeka dan bertanggung jawab. Nah, konsep utama dari budaya positif itu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan sekolah atau kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol restitusi, yang ketujuh segitiga restitusi. Perubahan paradigma. Perubahan paradigma stimulus respons kepada teori kontrak. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang kita harapkan. Perubahan paradigma belajar teori kontrol menurut Dr. William Glasser itu ada ilusi guru mengontrol murid, ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, yang terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya ilusi guru tersebut sering kita lakukan di sekolah. Disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Nah, di sini kita masuk kepada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, keyakinan sekolah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Siapa? Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Kenapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan? Apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Silakan Ibu Linda. Terima kasih Bu Wilda. Terima kasih Bu Wilda. Tadi Bu Wilda bertanya, apa perbedaan peraturan dengan kesepakatan kelas? Kalau peraturan mungkin itu kita yang menerapkannya di kelas Bu. Kalau kesepakatan kelas mungkin kita meminta kesepakatan kepada anak-anak kita. Sekian Bu, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Ibu Mida. Ya, benar sekali Ibu Mida. Kalau peraturan itu dibuat oleh satu pihak atau kita yang membuat, tetapi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu kita buat bersama-sama dengan anak-anak kita dan disepakati bersama. Nah, sekarang mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita harus menggunakan helm?
Ya, untuk keselamatan kita. Begitu juga dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu untuk kebaikan kita di kelas. Nah, keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, di sini guru sangat berperan untuk mewujudkan terbentuknya sebuah keyakinan yang ada di kelas tersebut. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana caranya kita membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif atau kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuai yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut atau di lingkungan kelas tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat. Nah, contoh keyakinan kelas. Nah, ini di sebelahnya adalah sebuah peraturan, di sebelahnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kalimatnya kalimat positif. Nah, di sini peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, di keyakinan kelas bisa kita membuat kalimat tanggung jawab. Di peraturan dilarang mengganggu orang lain. Di keyakinan kelas menghormati orang lain. Kalau dilarang itu kan kalimatnya kalimat negatif, dilarang. Nah, untuk keyakinan kelas kita menggunakan kalimat positif. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di sini keyakinan kelasnya berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Di sini peraturannya dilarang menggunakan narkoba. Ini hanya sebagai contoh ya. Kalau keyakinan kelasnya jagalah kesehatan. Yang berikutnya bergantian atau menunggu giliran. Untuk keyakinan kelasnya bisa kita membuat menghormati orang lain atau bersabar. Yang berikutnya jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, di keyakinan kelasnya bisa kita membuatkan keselamatan, keamanan yang utama. Nah, di kelas saya sudah melakukan kegiatan membuat keyakinan kelas, yang mana yang pertamanya kami melakukan berdiskusi terlebih dahulu tentang peraturan yang ada di sekolah. Nah, setelah itu baru siswa-siswa memberi masukan apa-apa saja yang mau dijadikan sebuah peraturan yang ada di kelasnya. Nah, di situ kami menyusun peraturan itu menjadi sebuah keyakinan. Nah, dan kami merubah. Nah, di kelas itu kebanyakan anak-anak biasanya menggunakan tidak boleh datang terlambat, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, di sana kami merubah kalimat tersebut menjadi kalimat yang positif.
Nah, di akhir kami bersama-sama menandatangani keyakinan kelas dan memajang keyakinan kelas di kelas kami. Nah, ini keyakinan kelas di kelas kami. Yang pertama, kami membuat hadir tepat waktu. Nah, yang kedua itu berdoa sebelum dan sudah belajar. Nah, berikutnya menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Yang berikutnya bersikap saling menolong, menghormati dan menyayangi. Nah, berikutnya belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, di bawahnya ada tanda tangan. Kita lanjut. Dari keyakinan kelas, nah di situ ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruhnya tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Yang mana bertahan hidup itu ada di sana membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, kalau kasih sayang dan rasa ini diterima di sini, biasanya anak rasanya ingin diterima dan dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan. Nah, penguasaan ini tentang harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Nah, dan juga ada kebebasan. Kebebasan ini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kesenangan. Kesenangan ini biasanya bermain, humor, atau antusias, tertawa. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, kebutuhan dasar yang lima tadi. Di sini ada sebuah kasus. Di sini saya bacakan ya Bapak Ibu kasusnya. Ibu Zulaika, guru wali kelas 6, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluh Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Menurut Bapak dan Ibu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika memiliki murid seperti Tommy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut ilustrasi yang dibaca Pak Wirda itu, kalau Ibu menangkap, karena anak itu kekurangan makanan, kita sebagai guru kita hampiri anak itu. Apa keadaannya di rumah, kita tanya kenapa dia sampai minta gitu. Kita sebagai guru harus kita dekati anak itu. Jangan anak-anak yang lain juga kita perhatian, yang sulit, yang
tidak dapat makan tuh katanya dia bagaimana keadaannya di rumah kita sebagai guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu An. Memang benar sekali kita sebagai guru harus menanyakan terlebih dahulu kepada anak murid tersebut. Nah di sini saya memasukkan ke dalam kebutuhan. Nah, yang pertama alasan Tommy karena ia lapar, orang tuanya tidak membekalinya. Maka di sini dia masuk ke kebutuhan bertahan hidup. Nah, kita ulangi ya Bapak dan Ibu. Nah, yang pertama alasan Tommy karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka dasar yang sederhana, kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, yang kedua, karena dia merasa senang teman-temannya jadi memperhatikan dia. Karena dia tidak mengambil bekal temannya, jadi teman-temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya yang melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Jadi di sini kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang. Nah, yang berikutnya ada lagi alasan Tommy karena temannya jadi takut. Karena Tommy sering mengambil makanan temannya, jadi temannya jadi takut dengan dia akan. Nah, karena takut, dia akan menuruti keinginan dari Tommy. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan sebuah kekuasaan. Nah, alasan Tommy berikutnya karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasannya. Nah, yang kelima, karena ia melakukannya dengan iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan kesenangannya sendiri. Nah, dari permasalahan tersebut kita masuk kepada posisi kontrol. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, kita sebagai guru yang paling baik itu posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Boleh juga sebagai pemantau, boleh juga sebagai teman,
dan boleh juga sebagai pembuat rasa bersalah, boleh juga sebagai penghukum, tetapi untuk penghukum lebih baik kita hindarkan. Nah, dari masalah-masalah yang ada di kelas, kita bisa menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Yang mana segitiga restitusi ini adalah sebuah diagram pemulihan bagi anak yang melakukan kesalahan, fokusnya untuk memperbaiki kesalahan serta untuk mengembangkan karakter baik pada diri anak setelah dia berhasil mencari solusi dan memecahkan sebuah masalah. Nah, ciri-ciri dari restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, tahapan dalam segitiga restitusi ini, yang pertama kita melakukan, jika ada permasalahan pada anak, kita dapat melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas anak terlebih dahulu. Terus kita validasi tindakan yang salah. Lanjut, kita menanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati sebelumnya. Nah, ini juga sudah saya lakukan di kelas terhadap anak-anak yang ada masalah. Nah, di sini ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Yang kedua itu validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love, and belonging, atau survival. Nah, yang ketiga kita menanyakan keyakinan yang telah pernah kita buat sebelumnya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, itulah pemaparan saya hari ini. Jika ada tambahan. Sekali lagi applause yang meriah untuk Wilda Chandra. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Wilda Chandra yang telah memaparkan tentang budaya positif di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita lanjut sesi selanjutnya, mungkin ada dari Bapak Ibu tanggapan, pertanyaan atau saran untuk Ibu Wilda Chandra, saya silakan. Kepada Bapak MD silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator dan juga Ibu Wilda Chandra selaku pemateri pada siang hari ini. Mudah-mudahan beliau
selaku CGT dalam memaparkan materi mungkin bisa kita anggap, tapi ada beberapa hal yang perlu kami pertanyakan. Secara garis besar kami menangkap apa yang disampaikan oleh Ibu Hilda ada 3. Yang pertama adalah tentang keyakinan kelas. Yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah segitiga institusi dalam penyelesaian masalah yang mungkin kita hadapi dalam menjalankan tugas di tempat kita masing-masing. Kalau boleh saya minta izin, bisa 3 pertanyaan? 1. Bisa minta izin kalau bisa. Kalau tidak, kami akan coba bertanya kepada Ibu Hilda Canza selaku CGT. Mudah-mudahan pertanyaan ini tidak menyulitkan Ibu. Yang pertama, bahwa kita tahu dimanapun lembaga pendidikan di Indonesia itu pasti membuat suatu peraturan sekolah. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka, kita di setiap kelas juga dituntut oleh Kumer ini untuk membuat keyakinan kelas. Pertanyaan saya, apakah keyakinan kelas yang dibuat di setiap kelas bisa mengganti peraturan sekolah? Dan seandainya bisa, apa pula yang akan terjadi apabila warga sekolah tidak setuju? Itu saja, itu tidak. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak FG. Kita langsung jawab atau saya belum, Bu? Jawab. Langsung jawab. Oke. Kepada Ibu Hilda disilakan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari Pak FG. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak FG. Pertanyaannya sangat bagus. Nah, apakah keyakinan bisa menggantikan peraturan di sekolah? Bagaimana jika warga sekolah menolak? Nah, menurut saya di sini bisa, Pak. Peraturan sekolah itu bisa kita jadikan sebuah keyakinan kelas. Itu berdasarkan atas kesepakatan kita bersama. Peraturan sekolah itu bisa kita rubah keyakinan kelas atas kesepakatan kita bersama dan dibuatnya secara bersama-sama. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Wil. Gimana, Pak? Udah puas atau setengah puas, Pak? Oh ya, terima kasih. Berarti sangat puas ya, Pak ya. Seperti yang dipaparkan oleh Bu Hilda, bahwa kita bisa menggantikan peraturan sekolah atau kelas itu dengan keyakinan kelas atas dasar kesepakatan kita bersama. Karena peraturan itu pada dasarnya, Pak, itu kesepakatan kita bersama. Untuk selanjutnya kepada Bu ya, waktu disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hilda, Ibu Moderator atas waktunya. Di sini saya akan bertanya. Pertanyaannya, kita di awal pembelajaran sering melakukan atau membuat keyakinan kelas, tetapi belum terlaksana dengan baik. Pertanyaan saya, apakah langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas ini agar proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik? Itu saja, Bu Hilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu ya. Langsung jawab, Bu Hilda. Oke, untuk jawaban dari Bu ya, kita silahkan kepada Ibu pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Bu Hilda, silahkan. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu ya. Nah, jika tidak terlaksana keyakinan kelas yang telah kita buat, nah apa langkah utama dalam membuat keyakinan kelas tersebut? Nah, yang pertama
kita meninjau ulang kembali kenapa keyakinan kelas kita tidak terlaksana dengan baik, padahal kan kita membuatnya secara bersama-sama dengan anak-anak kita. Nah, kita tanya kepada anak kita, nah, kenapa keyakinan kelas kita tidak terlaksana, padahal kita yang membuat kita tinjau ulang kembali dan kita ingatkan kembali kepada anak kita tentang apa keyakinan-keyakinan yang telah kita buat pada awal pembelajaran kita. Sekian Ibu ya. Jika ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Terima kasih Bu Wir. Gimana Bu ya? Atau ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Mas ya? Ada tambah apa ya? Ada tambahan tanggapan dari Bapak Irfan kepada Bapak Irfan, kita silakan. Baik, terima kasih. Luar biasa pertanyaan dari Ibu ya. Apakah langkah utama dalam membuat keyakinan kelas? Nah, Bapak Ibu, sebuah keyakinan kelas ini maka menjadi sebuah keyakinan kelas itu mestilah muncul dari siswa kita sebagai warga di dalam kelas. Kenapa keyakinan di kelas kita ini gagal atau tidak terlaksana? Mungkin siswa yang membuat keyakinan kelas itu mengajukan bukan atas keyakinan yang dari dirinya, mungkin asal-asalan, ya. Apa keyakinannya nak? Mungkin asal mengungkapkan saja. Tapi dia tidak menyadari dan tidak meyakini bahwasanya itu adalah keyakinan yang akan disepakati, yang akan dijalankan di kelas. Nah, makanya seringkali keyakinan kelas itu betul-betul kita minta kepada siswa. Nah, apa yang benar-benar ada di dalam diri kamu ingin kita jadikan bersama sebuah keyakinan dan yang akan kita terapkan di dalam kelas, supaya kalau keyakinan yang kita jalankan ini penuh dengan kesadaran. Nah, kalau itu tidak terjadi, nah ini kembali kepada anak kita di kelas. Mungkin mereka asalan atau tidak sembarangan saja ingin mengungkapkan keyakinannya. Jadi Bu, ya. Nah, keyakinan kelas tidak terlaksana dengan baik. Kita tinjau ulang kekurangannya, kelemahannya di mana. Asal mengungkapkan atau asal buat saja anak kita. Kira-kira itu tambahnya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu moderator. Ya, terima kasih kepada Pak Irfan. Masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ya, kepada Ibu Elia Riza disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mungkin di sini coba kami mau menengok lagi ciri-ciri restitusi kelas tadi ya. Nah, ada di poin terakhir kami membaca ciri-ciri restitusi. Nah ini, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini kami ingin penjelasan sedikit karena memang kami kurang paham di poin terakhir ini. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kami mohon penjelasan di sini Bapak Ibu CDP. Mungkin dengan penjelasan Bapak Ibu kami lebih paham lagi tentang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu El. Mungkin langsung aja Bu Ilda untuk menjawab pertanyaan dari Bu Elia Riza. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih pertanyaannya Ibu Elia Riza. Nah, di sini restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini kan ada tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama kita menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas.
Nah, dari restitusi mengembalikan murid pada kelompoknya. Contohnya seperti ini. Sebuah kasus anak kita terlambat datang ke sekolah dan itu pun sudah berkali-kali dia datang terlambat. Nah, untuk itu kita perlu restitusi ini perlu kita menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Nah, kita tanyakan kepada anak tersebut kenapa dia terlambat. Nah, apa alasannya terlambat. Nah, nanti kita beri. Terus nanti kita validasi tindakan yang salah. Nah, kalau terlambat itu kan sesuatu yang tindakan yang salah. Nah, setelah itu nanti barulah kita tanyakan lagi, baru kita kembalikan dia ke kelompoknya atau menanyakan keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama. Seperti itu, Ibu. Apa ada yang mau menambahkan? Ada kepada Pak Irfan, silakan untuk menambahkan. Tambahkan dulu Pak Irfan. Mendatang nanti Pak Irfan. Terima kasih. Pertanyaan luar biasa dari Ibu L mengenai segitiga restitusi. Di dalam ciri-cirinya itu segitiga restitusi ini mengembalikan murid pada kelompoknya. Murid yang berbuat salah ke kelompoknya. Jadi begini, kita kan tahu tadi penjelasannya dari Bu Winda, ada tahapan segitiga restitusi, kita stabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah, kemudian kita tanyakan keyakinan. Nah, yang dikembalikan anak itu kepada kelompoknya setelah tindakan ini kita berikan, maka kembalinya ke kelompoknya tadi, kembalinya anak kita itu kepada posisi yang sebelum dia melakukan sebuah kesalahan. Ke kelompoknya tadi, kembalinya anak kita itu kepada posisi yang sebelum dia melakukan sebuah kesalahan. Nah, kesalahan yang diperbuat anak kita itu, nah kita berikan tindakan, kita tanya stabil identitas. Nah, kita tanya anak, kalau yang biasa-biasa aja mungkin standar atau normal aja. Yang agak luar biasa kesalahannya, itu mungkin ada rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir. Nah, itulah yang akan kita rangkul dulu, kita panggil, kita stabilkan dia supaya tidak ada rasa takut, rasa cemas. Contoh, seperti beberapa mungkin tahun yang kemarin, anak itu ada kasusnya menonton. Mungkin itu kalau kita apakan, mungkin dia ada rasa takut sehingga khawatir di dalam dirinya. Sebenarnya kita akan berikan tindakan, kita stabilkan posisi dia supaya dia yakin nanti dia akan mau memberikan perubahan di dalam dirinya. Kemudian kita validasi tindakannya. Nah, setelah itu baru kita tanyakan apa selanjutnya, bagaimana kamu sebaiknya ke depannya. Nah, setelah tindakan ini Bu, maka kembalilah posisi anak kita ke kelompoknya kembali. Nah, kelompok yang mana? Yang dia itu bukanlah pelaku atau pelaksana atau pembuat kesalahan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Irfan. Mungkin kita sependapat dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Irfan. Setelah dilakukan segitiga restitusi ini, anak kita kalau juga masih melakukan, setelah kita stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita kembalikan lagi ke kelompoknya. Mungkin itu. Tapi sebelum lanjut, tadi ada sedikit yang pertanyaan nomor 2, mungkin Pak Irfan, yang tentang pertanyaan dari Bu Iyep. Itu pemberian di awal pembelajaran awal tahun ajaran, mungkin ya Bu ya, kita membuat keyakinan kelas seperti yang dipaparkan Bu ya. Saya merasakan juga untuk pelaksanaan keyakinan kelas ini tidak mudah bagi kelas rendah di fase A. Perlu adanya
peninjauan atau pemantauan secara berkala, dan kita mungkin melakukan tindak lanjut apakah keyakinan kelas kita ini sudah berjalan dengan semestinya atau tidak. Karena untuk kelas 1 dan kelas 2, untuk keyakinan kelas ini apa aja, untuk memasukkan makna keyakinan kelas ke dirinya saja sangat susah, karena dia masih belum paham dengan kata-kata yang kita ucapkan. Mungkin nggak boleh meribut bu, ya tertib di kelas bu, hanya untuk mungkin 10 menit pertama. Habis itu dia meribut lagi, nggak paham apa yang diucapkannya. Maka kita harus memantau secara berulang dan menyampaikannya secara berulang-ulang kepada anak. Karena saya saya melaksanakan segitiga institusi terhadap anak, keyakinan kelas terhadap kelas tinggi di fase C, dan sekarang di fase A itu memang sangat berbeda penyampaiannya. Perlu adanya penyampaian berulang-ulang kepada anak. Mungkin itu sedikit Pak Irfan tambahan yang saya rasakan dengan pelaksanaan keyakinan kelas. Masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum kita tutup? Bapak masih ada? Mungkin untuk sesi yang kedua pemaparan materinya kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup sesi ini kepada materi, kita persilakan untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih waktunya Bapak dan Ibu pada hari ini. Atas kegiatan kita hari ini, jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Sore. Pak, di sini saya akan merefleksi kegiatan diseminasi pada hari ini. Ya. Pak, sebelumnya terima kasih waktunya Pak. Silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Priyatno, Kepala Strategi dan Payung Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan umpan balik terkait dengan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak kelas 11 Ibu Wilda Kamza. Nah Pak, di sini mengenai diseminasi hari ini, bagaimana pendapat Bapak tentang diseminasi pada hari ini? Oke. Hasil diseminasi yang sudah Ibu Wilda sampaikan hari ini itu sangat luar biasa sekali, dan ini saya sebagai pimpinan di sekolah memberikan terima kasih kepada Ibu Wilda yang sudah berinisiatif untuk memberikan paparan kepada seluruh majelis guru, dan harapan kami adalah kedepannya apa yang Bu Wilda sampaikan itu bisa diserap oleh guru-guru dan bisa menerapkan di lingkungan sekolah, terutama di kelas mereka masing-masing. Alhamdulillah Pak, semoga dapat diterapkan. Iya. Nah, dari kegiatan diseminasi, kira-kira apa yang kita peroleh dan dapat kita terapkan kepada guru-guru Pak? Oke. Dari poin-poin yang kami terima, kami dengar di hasil diseminasi itu ada beberapa. Yang pertama itu terkait dengan budaya positif, kemudian posisi kontrol, kemudian kebutuhan dasar seorang siswa, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Harapan kami adalah keempat materi ini bisa mereka aplikasikan di dalam lingkungan sekolah, terutama di kelas, yang mana nilai-nilai budaya positif itu bisa dilakukan tanpa sifatnya musiman, tapi kontinu. Yang kedua, kebutuhan dasar seorang siswa, apa yang harus guru-guru ketahui terkait dengan kebutuhan dasar siswa. Kemudian posisi kontrol, dari 5 posisi kontrol itu yang baik itu adalah manajer. Apakah guru bisa mampu menjadi seorang manajer? Yang terakhir adalah segitiga restitusi, dan apakah guru bisa menyelesaikan masalah sehingga siswa itu tidak merasa disalahkan, namun siswa bisa menyelesaikan masalah sendiri dan memberikan solusi sendiri, dan guru bisa menyelesaikan tanpa adanya reward and punishment. Dengan adanya diseminasi pada hari ini, semoga guru-guru dapat menerapkan apa yang kita tahu ya Pak. Ya. Sekali lagi Pak, terima kasih. Sama-sama Bu Wilda. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Lasmi. Selamat sore Bu Wil. Hari ini kita akan merefleksi kegiatan diseminasi budaya positif. Nah, silakan Ibu Lasmi perkenalkan dirinya. Baiklah Bu Wil, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Lasmi Dewita, guru kelas 2 SD Negeri 66 Payakumbuh. Nah, Ibu, pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan setelah mengikuti diseminasi pada hari ini? Baiklah Bu Wil, perasaan saya hari ini sangat luar biasa senang Bu Wil karena mendapatkan ilmu baru. Alhamdulillah Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, yang berikutnya, pemahaman apa yang diperoleh dari kegiatan diseminasi budaya positif hari ini? Baiklah Bu Wil, untuk pemahaman yang saya dapat pada diseminasi budaya positif hari ini sangat luar biasa banyak Bu Wil. Banyak ilmu yang saya dapat pada hari ini. Yang pertama tentang paradigma baru tentang budaya positif. Yang sebelumnya saya banyak melakukan hukuman terhadap anak. Saya masih melakukan memberikan reward, saya memberikan punishment kepada anak. Ternyata setelah saya mendengar pemaparan dari Bu Wil tadi tentang budaya positif, ternyata ada suatu tindakan yang dapat kita lakukan selain memberikan hukuman terhadap anak yang melakukan kesalahan. Tadi dipaparkan kita membuat keyakinan kelas, terus ada lagi tentang saya sebagai guru, posisi apa yang harus sebenarnya saya buat atau saya lakukan di sekolah. Ternyata selama ini saya melakukan posisi menghukum anak, tapi itu ternyata salah Bu Wil. Saya harus belajar lagi tentang posisi manajer. Dan untuk keyakinan kelas tadi, dan juga saya mendapatkan ilmu baru terhadap anak yang melakukan kesalahan. Itu ada namanya segitiga restitusi yang harus kita terapkan di sekolah. Dengan posisi saya sebagai manajer, anak saya restitusi sehingga hukuman-hukuman yang seharusnya diberikan tidak lagi saya berikan kepada anak, sehingga budaya positif di sekolah bisa kita laksanakan dengan baik. Itu Bu Wil. Ya, alhamdulillah ya, sangat Ya. luar biasa pemahaman Ibu Lasmi setelah diseminasi budaya positif hari ini. Alhamdulillah Bu Wil. Terima kasih waktunya Ibu Lasmi. Iya Bu Wil, terima kasih Bu Wil. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Aulia Rahmi, bagaimana kabarnya hari ini? Sore Bu Wilda, kabar hari ini sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan merefleksi kegiatan diseminasi budaya positif. Ibu Aulia Rahmi, silakan perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik Bu Wilda, perkenalkan saya Aulia Rahmi, guru kelas 5 di SD 66 Payakumbuh. Nah, bagaimana perasaan Ibu Aulia tentang diseminasi budaya positif pada hari ini? Perasaannya setelah pemaparan materi, senang dapat ilmu baru yang bisa nanti diterapkan di sekolah atau di kelas. Alhamdulillah ya Ibu Aulia dapat ilmu baru. Nah, pemahaman apa yang diperoleh dari diseminasi budaya positif hari ini? Dari pemaparan yang Ibu Wilda sampaikan tadi, ada beberapa ilmu baru yang saya dapatkan. Yang pertama itu tentang keyakinan kelas. Yang biasanya itu kalau di kelas saya membuat peraturan untuk anak-anak. Ternyata ada ilmu baru, kita harus membuat keyakinan kelas berdasarkan dari anak yang nanti diterapkan ke anak. Yang kedua, pemahaman atau ilmu tentang kontrol diri guru. Yang biasanya kalau di kelas saya sebagai guru biasa sebagai kontrol penghukum, yang sering dilaksanakan sebagai penghukum, sering memberi hukuman kepada anak kalau tidak menaati peraturan.
ternyata kita bisa menjadi kontrol yang lebih baik lagi, yaitu manajerial yang bisa kita terapkan di kelas. Wah, sangat luar biasa ya pemahaman tentang diskriminasi budaya ini. Semoga apa yang Ibu dapat diterapkan di sekolah kita. Terima kasih Ibu Aulia. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali. Wah, hari ini sangat bersemangat ya. Coba Zawan pimpin Zawan ke depan. Siap, Rat. Sikap berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah
Tidak mengejek nama orang tua, hadir tepat waktu. Tidak boleh meribut saat jam pelajaran. Tidak boleh menyebut nama orang tua. Tidak boleh membawa HP. Tidak boleh berkata-kata kasar. Jangan menyebut nama orang tua. Dilarang membuli. Tidak boleh membuat keributan. Tidak boleh berisik saat guru menjelaskan pelajaran. Tidak boleh membawa HP ke sekolah. Bikin sesuai jadwal. Tidak boleh membuat PR di sekolah. Tidak boleh menyebut nama orang tua. Tidak boleh berkata kotor. Datang tepat waktu. Tidak boleh menyebut nama orang tua. Tidak boleh membuli. Tidak boleh melawan ke guru. Saling menghargai satu sama lainnya. Tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh membuli teman. Tidak boleh membuat nama orang tua. Nah, di sini kata-katanya semua tidak boleh, ya kan? Nah, kita buat kesimpulannya. Nah, sekarang kita buat ya poster dari kelas kita. Keyakinan. Nah, tadi kesepakatan bersama. Nah, kita rubah kata-katanya menjadi kalimat yang positif. Nah, kalau kalimat tidak boleh tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Nah, kita buat kalimat positifnya dengan hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu atau hadir sebelum jam pelajaran. Sebelum jam 7.15. Karena 7.15 kita sudah melakukan kegiatan di luar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa. Ya, berdoa dulu. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, tadi katanya tidak boleh membuang sampah di dalam laci. Kita menghindari kata tidak ya. Tidak boleh membuang sampah di laci. Nah, kita ubah kata-katanya menjaga kebersihan kelas dan sekolah agar kita menjadi nyaman. Nah, tadi ada juga tidak boleh membuli teman, tidak boleh menyebutkan nama orang tua teman. Nah, di sana itu kita atau ada juga tadi Nade buat ya tidak boleh menyontek. Kalau menyontek itu dia masuk ke bersikap jujur.
Afika, kemarin kamu datang terlambat ke sekolah ya? Ya Bu, kemarin saya terlambat datang ke sekolah. Oh begitu, aku juga pernah datang terlambat ke sekolah karena makan ibu rusak sehingga ibu datang ke sekolah terlambat. Kalau boleh tahu, kenapa kamu terlambat datang ke sekolah? Saya terlambat sekolah karena terlambat bangun Bu. Semalam saya menyangkul guru untuk dibawa ke sekolah Bu, sehingga saya tidur larut malam. Ngomongnya kamu tidur jam berapa? Saya tidur jam 12 Bu. Afika, sebaiknya kamu menyambut siang hari supaya tidur kamu tidak terganggu. Nah, sekarang apa yang kamu ketahui tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Saya ingat Bu, keyakinan kelas kita disiplin dan bertanggung jawab. Nah, disiplin dan bertanggung jawab. Seperti apa orang yang disiplin? Orang yang disiplin taat pada peraturan kelas dan peraturan sekolah Bu. Dan salah satunya datang ke sekolah tepat waktu Bu. Nah, sekarang kamu sudah ingat ya. Apa yang bisa kamu lakukan? Saya akan melaksanakan keyakinan kelas Bu. Oh, begitu. Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Saya minta maaf Bu kepada Ibu dan juga saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Saya akan bangun lebih pagi dan berangkat lebih awal agar tidak terlambat lagi Bu. Baiklah, kalau begitu ibu maafkan. Ibu menghargai usaha kamu untuk memperbaiki. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afika Mulia Zahra. Saya dari kelas 6B. Saya pernah terlambat datang ke sekolah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurda karena membantu saya mencari solusi terhadap permasalahan saya. Mudah-mudahan saya dapat lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih.